Pada pada hari ini kita akan membahas tentang Appendix 4. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Appendix 1, 2 dan Appendix 3. Di Appendix 4 ini kita akan mempelajari tentang vektor dan tensor. Pada pertemuan kali ini Appendix 4 disusun oleh David Purba dan Julian Tempumbulun. Pertama, kita masuk ke operasi turunan vektor dan tensor. Operasi turunan vektor atau yang bisa dibaca dengan nabla atau del atau juga bisa dibaca dengan grad pada koordinat kartesius didefinisikan sebagai berikut. Del sama dengan delta 1 do per do x1 ditambah delta 2 do per do x2 ditambah delta 3 do per do x3, atau bisa kita simpulkan dia sebagai sigma i delta i do per do xi, di mana nanti i dimulai dari 1 sampai dengan 3. Kemudian di penjelasan ini delta i merupakan unit vektor dan xi adalah variabel yang berhubungan dengan sumbu 1, 2, dan 3. Misalnya x1, x2, dan x3 pada koordinat kartesian. Umumnya ditulis sebagai x, y, dan z. Simbol del merupakan operator vektor yang mempunyai komponen seperti vektor, namun tidak dapat berdiri sendiri. Operator ini harus dioperasikan pada fungsi skalar, vektor, dan tensor. Berikutnya, the gradient of scalar field. Pada fungsi ini kita menggunakan perkalian antara del dengan s, di mana s dimisalkan simbol untuk fungsi skalar variabel dari x1, x2, x3. Maka operasi del pada s menjadi sigma i delta i do per do xi sebagai komponen dari del dikalikan dengan s yang merupakan skalar. Hasilnya menjadi delta 1 do s per delta x1 do x1 ditambah delta 2 do s per do x2 ditambah delta 3 do s per do x3, atau bisa kita simpulkan sebagai sigma i dari delta i do s per do x1, di mana i dimulai dari 1 sampai dengan 3. Sifat yang operasi gradien skalar sebagai berikut. Pertama, dia tidak komutatif. Contohnya, perkalian dari delta dengan skalar tidak sama dengan skalar dikali delta. Kita akan buktikan dengan mencari definisi skalar dikalikan dengan del. Skalar dikalikan dengan del yang merupakan komponen dari sigma i delta i do per do xi. Hasil perkalian ini menjadi sigma i delta i skalar dikalikan dengan do per do xi, sedangkan pada del dikalikan dengan s komponen del dikalikan dengan skalarnya, di mana skalar akan menempel pada masing-masing do per do x, sedangkan pada skalar dikali del, skalar akan menempel tepat di depan si do per do xi, sehingga maknanya berbeda dengan do dikali s, del dikali s. Hasil akhirnya tidak sama, maka terbukti bahwa perkalian dari del kali s tidak sama dengan s dikali del. Selain itu, dia juga bersifat tidak asosiatif, di mana perkalian dari del dikali r di dalam kurung kemudian dikalikan dengan s tidak sama dengan del dikali s di dalam kurung dikalikan dengan r. Selain itu juga dia tidak distributif. Dia bersifat distributif, di mana del dikalikan r ditambah s sama dengan del dikali r ditambah del dikali s, seperti sifat perkalian. Kemudian kita masuk ke the divergence of a vector field, di mana jika vektor V merupakan variabel pada ruang x1, x2, x3,
Kemudian produk skalar yang dibentuk dengan operator del, bentuk finalnya adalah sebagai berikut. Di mana perkalian dot antara del dengan vektor. Del merupakan komponennya adalah sigma i delta i do per do xi. Kita melakukan perkalian dot dengan vektor yang merupakan sigma j del j dikali vektor dikali skalar dari j. Maka hasilnya menjadi sigma i sigma j, kemudian masing-masing delta yang dimiliki komponen del dan vektor didekatkan dengan perkalian dotnya, karena maksud dari perkalian dot itu adalah perkalian antara masing-masing delta setiap komponen. Jadi di sini sigma i sigma j perkalian dot antara delta i dan delta j do per do xi vj menjadi sigma i sigma j delta Kronecker ij do per do xi vektor j vj. Nah, di sini kita samakan j dengan i sehingga sigma dari j-nya akan hilang. Maka persamaannya menjadi lebih sederhana, menjadi sigma i do vi per do xi. Sifat-sifat operator divergensi yang sebagai berikut. Pertama, dia tidak komutatif, di mana perkalian dot antara del dan vektor tidak sama dengan vektor dot del. Itu sama seperti pada gradient of scalar field, di mana perkalian del dengan skalar tidak sama dengan skalar dikali del. Selanjutnya, dia tidak asosiatif, sama juga pada sifat the gradient of scalar field, di mana di sini perkalian antara del dikalikan skalar dengan vektor tidak sama dengan perkalian antara del dikali skalar didotkan dengan vektor. Tetapi dia memiliki sifat yang sama, distributif sama seperti the gradient of scalar field, di mana sigma didotkan dengan vektor v ditambah w sama dengan delta dikali vektor v ditambah dengan delta dikalikan dengan vektor w. Selanjutnya adalah the curve of a vector field. Di sini kita akan membuktikan, mengetahui bagaimana sebuah tensor itu dikalikan dengan dicrosskan dengan sebuah vektor. Di mana del memiliki komponen sigma i delta i do per do xi dicrosskan dengan sigma j delta j dikali vj. Nah, sama juga seperti konsepnya seperti perkalian dot, di mana fungsi dari perkalian ini di mana kita mendekatkan atau mengalihkan komponen dari delta i dan delta j. Jadi bentuknya menjadi sigma i, sigma j, perkalian cross antara delta i dan delta j, do per do xi vj. Hasilnya akan menjadi hasil menjadi sigma i, sigma j, sigma k. Akibat dari hasil cross antara delta i dan delta j, maka akan muncul epsilon ijk, dan akibat perkalian dari delta i dan delta j muncul komponen baru yaitu delta k. Do per do xi vj. Kemudian di sini kita sederhanakan, di mana kita menggunakan konsep determinan, sehingga hasil yang diperoleh adalah delta 1 sama dengan delta 1 dikalikan dengan do v3 per do x2 dikurangkan dengan do v2 per do x3. Jadi ini memakai sifat determinan, di mana kita menggunakan delta 1 sebagai acuan, sehingga yang kita perhatikan adalah do per do x2 dengan do per do x2 dengan v3 dengan do per do x3 dengan v2. Jadi kita lakukan perkalian silang kemudian kita kurangkan. Begitu juga untuk delta 2, di mana delta 2 dikalikan dengan do
V1 per do X3 dikurang do V3 per do X1. Di sini seharusnya di sini kenapa menjadi positif delta 2, karena seharusnya dia negatif, tapi negatifnya itu kita keluarkan dari komponen yang ada di dalam si delta 2 ini, sehingga hasil yang diperoleh di delta 2 menjadi positif, sedangkan posisi pengurangannya jadi berpindah. Aturannya do V3 per do X1 dikurang do V1 per do X3 berubah menjadi do V1 per do X3 dikurang do V3 per do X1 ditambah dengan delta 3 yang komponennya do V2 per do X1 dikurang do V1 per do X2. Persamaan di atas disebut dengan the curl of vector V. Sifat dari persamaan ini distributif, namun tidak komutatif dan tidak asosiatif, sama seperti konsep di the divergence of vector field dan the gradient of scalar field. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu the gradient of a vector field, di mana kita punya perkalian antara del dan vektor. Kita mengetahui komponen del adalah sigma i delta i do per do xi, kita kalikan dengan komponen vektor sigma j delta j vj. Sama seperti konsep sebelumnya, di mana di sini perkalian yang digunakan adalah prinsip perkaliannya adalah kita mengalihkan komponen delta i dan delta j. Jadi perkaliannya menjadi sigma i sigma j delta i delta j do per do xi vj. Nah, saat kita uraikan, komponennya menjadi delta i delta 1 do V1 per do X1 ditambah delta 1 delta 2 do V2 per do X1 ditambah delta 1 delta 3 do V3 per do X1 ditambah delta 2 delta 1 do V1 per do X2 ditambah delta 2 delta 2 do V2 per do X2 ditambah do delta 3 delta 2 delta 3 do V3 per do X2 ditambah delta 3 delta 1 do V1 per do X3 ditambah delta 3 delta 2 do V2 per do X3 ditambah delta 3 delta 3 do V3 per do X3. Jadi di sini kita acuannya adalah J, di mana nanti untuk setiap I sama dengan 1, J akan bergerak 1, 2 dan 3. Makanya di sini pada baris pertama delta 1 akan konstan, sedangkan delta yang mengikuti J akan berubah berdasarkan komponen I dimulai dari J dimulai dari 1 sampai 3. Jadi delta 1 delta 1 delta 1 delta 2 delta 1 delta 3. Selanjutnya ketika sampai J-nya di angka ketiga, kita mulai dari awal lagi, tetapi si komponen I naik menjadi I sama dengan 2. Jadi begitu lagi berulang-ulang hingga sampai I menjadi I sama dengan 3. Kemudian hasil sederhananya menjadi delta 1 X2 ditambah 0 ditambah delta 1 delta 3 X2 X3 ditambah delta 2 delta 1 X1 dikurang delta 2 delta 2 ditambah delta 2 delta 3 X1 X3 ditambah 0 ditambah delta 3 delta 3 X1 X2. Itu jika diberikan sebuah vektor di mana vektor yang kita gunakan adalah X1 X3 min X2 X3 dan min X1. The divergence of a tensor field. Di sini adalah kita menggunakan perkalian antara del dengan tensor, perkalian dot antara del dengan tensor. Dimana kita mengetahui bahwa komponen dari del sendiri adalah komponennya menjadi sigma k delta k, dimana di dalam kurung sigma i do per do xi tau ik sama dengan
sigma I sigma K delta K do per do XI tau IK. Itu merupakan komponen dari si tensor. Nah, kemudian hasil dari sigma I sigma K do K delta K do per do X1 tau IK akan kita jalankan seperti konsep sebelumnya, di mana I kita mulai dari 1, tetapi K akan berjalan sehingga nanti kita berpacu sama si K-nya. Jadi K-nya akan habis sampai 3, kemudian baru si I-nya akan naik berikutnya, kemudian dilanjutkan K-nya sampai 3. Jadi bila diuraikan, dia menjadi delta 1 do per do X1 tau 11 ditambah delta 2 do per do X1 tau 12 ditambah delta 3 do per do X1 tau 13. Setelah komponen si K-nya habis untuk I sama dengan 1, kita mulai ulang dari awal, tetapi sekarang komponen si I-nya dimulai dari 2. Ya, dimulai dari 2. Jadi delta I do per do X2 tau 21 ditambah delta 2 do per do X2 tau 22 ditambah delta 3 do per do X2 tau 23 ditambah delta 1 do per do X3 tau 31 ditambah delta 2 do per do X3 tau 32 ditambah delta 3 do per do X3 tau 33. The Laplacian of scalar field. Di sini pada Laplacian ini kita akan mengalihkan antara del didotkan dengan del dikali skalar, di mana del merupakan komponennya sigma I delta I do per do XI didotkan dengan sigma J delta J do per do XJ dikalikan dengan skalarnya. Nah, delnya tetap, sedangkan pada del kali S kita lakukan perkalian sehingga bentuknya menjadi sigma J delta J do S per do XJ. Prinsipnya sama. Perkalian dot ini adalah yang kita kalikan adalah komponen dari masing-masing delta setiap komponen perkalian. Jadi sigma I sigma J do I dikali do J menjadi do IJ. Kemudian karena sama-sama delta I didotkan dengan delta J menjadi delta IJ. Kemudian perkalian antara do masing-masing komponen menjadi do kuadrat dikalikan skalarnya tetap per do kuadrat dari masing-masing komponen XI XJ. Nah, kita sederhanakan dengan membuat komponen J sama dengan I, sehingga hasilnya del sigma I do kuadrat per do kuadrat X kuadrat I dikalikan dengan skalar. Selanjutnya kita masuk ke the Laplacian of vector field. Di sini kita menggunakan perkalian del dikalikan dot dengan perkalian del dengan vektor, di mana komponennya itu sigma I, sigma J, sigma K, di mana do I didotkan dengan do J, do K. Jadi sebelumnya komponen si del ini seperti yang kita ketahui dia merupakan sigma I delta I do per do XI. Sedangkan hasil perkalian dari
del dikalikan vektor, maka hasilnya sigma i sigma j do i do j delta j do vj per do xi. Makanya ketika kita satukan hasilnya menjadi sigma i sigma j sigma k, di mana setiap perkalian itu yang kita fokuskan adalah perkalian komponen delnya, di mana nanti del i didotkan dengan delta i didotkan dengan delta j delta k dari komponen si del dengan vektor. Kemudian masing-masing komponen lainnya do per do xi dari si del dikalikan dengan do vk per do xj dari komponen del kali vektor. Hasilnya menjadi sigma i sigma j sigma k. Jadi perkalian ini perkalian dot ini dimana kita mendekatkan yang paling dekat. Jadi hasilnya menjadi delta ij dikalikan dengan delta k do per do xi do vk per do xj. Nah, kita sederhanakan lagi komponen ini menjadi j itu kita samakan dengan i, sehingga hasilnya sigma i sigma k do i do del ii del k do per do xi do vk per do xi. Nah, delta ii ini menghasilkan nilai 1, sehingga hasilnya menjadi sigma i sigma k do k del k do per do x1 do vk per do xi. Nah, karena si delta i itu menghasilkan 1, jadi dia kita hilangkan, atau misalnya kita anggap 1, jadi dia nggak usah muncul. Jadi hasilnya itu sigma i sigma k delta k do per do xi do vk per do xi. Atau kita dapat sederhanakan lagi, masing-masing komponen didekatkan dengan masing-masing sigmanya yang sesuai. Jadi sigma k do k dalam kurung sigma i sigma k delta k dalam kurung sigma i do kuadrat per do x kuadrat i dikalikan dengan vk. Operasi turunan lainnya. Dan sekarang kita akan membuktikan dengan persamaan delta rs sama dengan r del s tambah s del r, di mana del rs sama dengan delta 1 do rs per do x1 tambah delta 2 do rs per do x2 tambah delta 3 do rs per do x3. Rs merupakan fungsi skalar yang digunakan persamaan turunan perkalian pangkat 2. Dimisalkan U sama dengan R dengan U aksen sama dengan do R, V per S dengan V aksen sama dengan do S, yang dimana hasilnya itu delta 1 dikalikan dengan do R per X1S tambah R do S per X1 tutup kurung tambah delta 2 buka kurung do R per X2S tambah R do S per X2 tutup kurung tambah delta 3 buka kurung do R per X3S tambah R do S per X3 tutup kurung, yang hasilnya nanti menjadi S dikalikan S nya itu dikeluarkan menjadi S buka kurung delta 1 do R per X1 tambah delta 2 do R per X2 tambah delta 3 do R per X3 tutup kurung tambah R dikeluarkan buka kurung delta 1 do S per X1 tambah delta 2 do S per X2 tambah delta 3 do S per X3 tutup kurung. Nah, dari sini hasilnya akan menjadi S dikali dengan del R tambah R dikali dengan del S, dan itu terbukti dengan
persamaan yang kita akan buktikan tadi di awal. Oke, satu contoh soal lagi yang mau kita buktikan yaitu del dikali skalar dikali vektor sama dengan del s dot vektor tambah s buka kurung del dot vektor, dan kita buktikan dengan del dot s vektor sama dengan, dimana delnya itu sama dengan sigma i delta i per delta i do per do xi didotkan dengan s vektor yang komponennya itu adalah sigma j delta j kali s vj, yang nanti akan menjadi hasilnya sigma i sigma j digabungkan dikalikan dengan delta i dot delta j do per do xi kali s vektor j. Hasilnya menjadi sigma i do per do xi dikali s vj, yang hasilnya nanti kalau diuraikan menjadi sigma i do s per do xi vi tambah s kali sigma i do per do xi vi. Nah, hasilnya dapat kita lihat menjadi del s dot vektor tambah s kali del dot vektor, dan itu terbukti lagi. Sekian dan terima kasih video dari kami.